Kalau mau negeri baik, kalau mau bangsa baik, kalau mau keadaan dunia makin baik, maka harus ada 4 golongan, saudara. Semakin banyak 4 golongan ini, semakin baik 4 golongan ini, maka keadaan dunia akan semakin baik, ibadallah. Akhirnya alhamdulillah, setelah musyawarah panjang lebar para ulama, akhirnya di malam hari diputuskan sepakat ulama yang hadir bahwasanya yang paling mendekati kriteria, yang paling membawa maslahat insya Allah berdasarkan ijtihad saat itu para ulama, dan yang paling kecil madaratnya insya Allah pasangan nomor 1 kita sodorkan. Kalau anda mau tanda tangan perjanjian ini kami dukung, kalau anda nggak mau tanda tangan kami nggak ada kepentingan, saudara. Kami yang mau kami perjuangkan adalah program-programnya. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar langsung tanda tangan memenuhi perjanjian tersebut. Maka dengan demikian ijtima ulama resmi mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai presiden dan calon wakil presiden 2024. Takbir! 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 Jalan-jalan ke Kebayoran Lama, jangan lupa ikut turnamen. Kami ikut ijtima ulama 2024, Anies presiden. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد، para alim ulama, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul ma'had, pimpinan pondok pesantren Hidayatul Ansar, yaitu al-muhtaram wal mukarram guru kita Kiai Haji Ansari dan segenap keluarga besar beliau serta segenap dewan guru dan pengurus pondok pesantren Hidayatul Ansar. Begitu pula hadir di sini bersama saya ada saudara saya Al Habib Qasim Ibn Hussein Ibn Alawi Al-Attas Al-Faqih. Juga tadi hadir bersama kita ada guru kita Kiai Haji Munawir Asli. Tidak lupa pula di sini ada saudara saya kata Baba. Begitu juga siapa? Ya siapa? Haji Sodik. Ya Allah, melupa gitu. Dan semuanya, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya,
diberkahi kehidupannya, amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, Al-Imam Qutbil Irsyad wa Ghuthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Al-Fusul Al-Ilmiyah wal Usul Al-Hikamiyah, beliau menyampaikan satu masalah penting, saudara. Kita di mana-mana bicara soal perbaikan, bagaimana memperbaiki keadaan negara, keadaan bangsa, keadaan dunia. Kadang-kadang banyak di antara kita yang ketika berbicara perbaikan fokus dengan hal-hal yang bersifat materi, seperti kalangan materialisme. Ada juga yang kalau bicara perbaikan fokus tentang infrastruktur. Ada yang kalau bicara perbaikan fokus tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya. Tapi kata Imamul Haddad, rijalul alam arba'ah fa'ala salahihim wa istiqamatihim yaduru salahuhu wa istiqamatuh. Kalau mau negeri baik, kalau mau bangsa baik, kalau mau keadaan dunia makin baik, maka harus ada 4 golongan, saudara. Semakin banyak 4 golongan ini, semakin baik 4 golongan ini, maka keadaan dunia akan semakin baik, ibadallah. Tapi sebaliknya, kalau justru 4 golongan ini tidak ada, bahkan yang ada kebalikan dari 4 golongan ini, maka apapun teori yang dilakukan, apapun langkah yang dilakukan, maka bangsa, negara, dunia akan semakin hancur. Na'udzubillah min. Apa saja 4 golongan? Yang pertama, kata Imam Al-Haddad, abidun mustaqimun zahidun mutajarridun dzu ma'rifatin billahi kamilatin wa basiratin nafidah. Golongan pertama yaitu ahli-ahli ibadah, orang-orang saleh yang mustaqim, yang istiqamah, yang betul-betul mengenal Allah, yang betul-betul, saudara, di malam hari dia bangun, dia menangis dalam sujudnya, minta ampun terhadap dosanya, minta ampun terhadap dosa umat Islam, minta diperbaiki keadaan. Saudara, yang seperti ini dikatakan oleh para ulama, laulahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena orang-orang seperti mereka, Allah Ta'ala sudah membenturkan antara satu gunung dengan gunung lainnya, karena saking banyak dosa-dosa kita, saudara. Tapi berkat orang-orang saleh, ahli ibadah yang bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah buka pintu keberkahan di langit dan bumi berkat orang-orang beriman, bertakwa, istiqamah, saleh, mencari ridhonya Allah Subhanahu. Makanya dulu Pak Bu, di zaman salah satu khalifah itu ada yang ngirim pasukan perang untuk perang. Biasanya pasukannya cepat menang karena kuat saat itu pasukannya, saudara. Tapi ini aneh, ada satu pasukan yang masuk ke dalam perang tapi nggak menang-menang, saudara. Padahal pasukannya kuat, pasukannya bagus, tapi Allah nggak kasih kemenangan. Ini khalifah lihat ini ada sesuatu yang nggak benar ini. Kok Allah nggak turunkan kemenangannya di pasukan tersebut, saudara? Akhirnya khalifahnya melakukan sidak. Sidaknya bukan siang, bukan sore. Sidaknya malam ketika jam tahajud, saudara. Jam 3 malam, jam 2 malam, ketika sepertiga malam terakhir, dia lakukan sidak itu khalifah. Dia periksa kemah-kemah pasukan-pasukan yang ada. Begitu dicek kemah ini, pasukan lagi pada sholat tahajud. Dicek lagi kemah ini, pasukannya lagi pada sholat tahajud. Dicek lagi kemah berikutnya, pasukan lagi sholat tahajud. Sampai ketemu satu kemah, waktu tahajud, pasukannya masih tidur. Ini belum bicara ninggalin subuh, enggak, cuma ninggalin tahajud. Apa kata khalifah tadi? Oh, ini dia nih, ini penyebab penangan gak turunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara ada satu kemah yang gak mau tahajud, yang gak mau ibadah sama Allah Ta'ala. Bagaimana Allah mau turunkan kemenangannya? Akhirnya dibangunin itu, saudara, disuruh ikut tahajud. Subhanallah, gak lama kemudian Allah turunkan kemenangannya. Saudara, kenapa demikian?
Karena hakikatnya kemenangan kita bukan karena jumlah kita yang besar, bukan karena hebatnya senjata kita, bukan karena jumlah kita yang banyak, tapi kemenangan datangnya dari Allah. Semakin dekat kau kepada Allah, semakin turun kemenangan dari Allah Ta'ala. Saudara, Allahu Akbar. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Maka sebagaimana ketaatan mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan kemenangan dari Allah, sebaliknya kemaksiatan menyebabkan datangnya sial, saudara, menunda kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, singkat saja saudara, yang kedua, kelompok yang kedua yang disebutkan oleh Imamul Haddad adalah alimun bisyar'i, rasikhul ilmi bil kitabi was sunnah, ya'malu bi ilmihi wa yu'allimun nasa bihi wa yansuhuhum wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wa la yudahin fid din wa la yakhsha fillahi lawmata la'im. Kata Imamul Haddad, golongan yang kedua yang dibutuhkan kalau mau negeri ini baik, siapa? Ulama. Tapi bukan sekedar ulama yang betul-betul ngamalkan ilmunya, yang diajarkan ilmunya kepada orang lain, ngajak orang kepada Allah. Tapi gak sampai di situ. Kata Imamul Haddad, kalau mau negeri ini baik, kita butuh ulama yang ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, yang betul-betul menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang menyampaikan hak itu hak, batil itu yang menyampaikan benar itu benar, salah itu salah, saudara. La yakhsha fillahi laumata la'im. Enggak peduli kalau sudah menyampaikan sesuatu ajaran Allah, mau dicaci, mau dimaki, dia tetap maju sampai tetes darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Masya Allah, saudara. Ini ulama-ulama yang seperti ini, kata Imamul Haddad, berkat mereka negeri bisa jadi baik, saudara. Makanya gak gampang Pak Abu. Ulama kalau mau bersikap seperti itu resikonya pasti besar, musuhnya bakalan banyak. Kenapa? Karena bertentangan dengan banyak hawa nafsu, saudara. Akan ada banyak kepentingan yang merasa diganggu, akhirnya bertentangan dengan banyak hawa nafsu, ibadallah. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, kenapa umat ini jadi umat yang terbaik? Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini umat jadi umat yang terbaik bukan karena jumlahnya yang banyak, bukan karena teknologinya yang canggih, tapi umat ini jadi umat yang terbaik karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan kebenaran, saudara. Itu penyebab umat ini jadi umat yang terbaik, ibadallah. Makanya para ahli tafsir menyebutkan khairiyatu hadhil ummah masyrutatun bihadza syarat. Umat ini predikat umat terbaik harus ada syaratnya. Apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Selama masih amar ma'ruf nahi munkar, berarti predikat itu masih ada di umat ini, saudara. Tapi kalau sudah tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, rusak umat, saudara. Makanya nggak main-main Bapak Ibu sekalian. Kalau amar ma'ruf nahi munkar ditinggalkan, apa yang terjadi? Rasulullah nanya sama Sayyidatuna Aisyah, ya Rasulullah, ana haliku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah musibah akan datang? Kita ini semua akan hancur. Padahal di tengah-tengah kita ini ada orang soleh, ya Rasulullah. Ada ahli ibadah, ada ahli sujud, ada ahli sholat. Ya Rasulullah, apakah kita akan mendapatkan musibah padahal banyak orang-orang soleh? Apa kata Nabi? Naam, idza kathural khabath. Ya, walaupun banyak orang soleh, tapi kalau kemunkaran merajalela, kemaksiatan di mana-mana, dibiarkan, Allah marah, Allah murka, turun musibah, saudara. Bahkan Imam Al-Ghazali menceritakan ada satu kampung, Bapak Ibu sekalian. Kampung ini isinya 18,000 a'maluhum ka'amal anbiya. Ada satu kampung yang kampung tersebut penduduknya banyak. Di antara penduduknya ada 18.000 orang. 18.000 orang ini amalnya seperti amalan Nabi, saudara. Sholatnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, tahajudnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi, kata Imam Ghazali, Allah azab kampung tersebut. Habib, kok bisa? Kampung banyak orang solehnya, Allah turunkan azab. Ini nggak main-main, dalamnya ada 18.000 orang soleh. Tapi kata Imam Ghazali, apa yang terjadi? Allah turunkan azab di kampung tersebut. Kenapa? Ya, mereka soleh, tapi di sisi lain di kampung tersebut tersebar kemunkaran, kemaksiatan. Orang-orang soleh ini hanya diam, hanya bungkam, hanya mikirkan dirinya sendiri. Allah marah, Allah murka, turun musibah, saudara. Makanya dulu saya lihat di TV ada bencong ngomong, ini kenapa sih pada ribut? Yang LGBT kan saya.
Yang dosa saya, yang maksiat saya, yang masuk neraka juga saya. Kenapa lu yang ribut? Sudah rakyat, yang LGT emang elo, yang dosa emang elo, yang maksiat emang elo, yang masuk neraka emang elo. Tapi kalau lu terang-terangan maksiat, Allah murka, Allah marah, musibah datang, kita semua kena. Tolong. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Saya mau tanya, jawab yang keempat. Kalau begitu ulama-ulama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, peran mereka penting atau tidak? Penting atau tidak? Kalau semua ulama berhenti amar ma'ruf nahi munkar, bahaya atau tidak? Kalau tidak ada lagi yang melawan kemaksiatan, bahaya atau tidak? Kalau tidak ada lagi yang mencegah kemunkaran, bahaya atau tidak? Siap ikut bersama para ulama, siap dukung perjuangannya para ulama. Takbir. Sallu ala nabi. Kira-kira jelas apa kagak? Alhamdulillah. Itu yang keberapa tadi? Jam berapa nih? Udah 12:30. Ini kalau di Jakarta jam 12:30 bencong aja udah tobat saudara. Lu 12:30 gue masih disuruh ceramah. Lanjut apa kagak? Aduh lemes-lemes banget, lanjut apa kagak? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar dulu semangatnya semua Depok, angkat tangannya, takbir. Sallu ala nabi. Yang ketiga, saudara, kata Imam Al-Haddad, kelompok yang ketiga. Yang pertama ahli ibadah yang istiqomah. Yang kedua ulama yang alim, yang soleh, yang betul-betul menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini keberadaan mereka bisa membuat negeri jadi baik, saudara. Yang ketiga kata Imam Al-Haddad, al-ghaniyus soleh, orang kaya yang soleh. Bagaimana orang kaya yang soleh, Habib? Yang hartanya didapatkan dengan cara yang halal, yang hartanya digunakan untuk perbuatan baik. Orang kalau udah kaya soleh, masya Allah, harta itu saudara, yang namanya harta itu bagian dari dunia. Dunia itu kata Nabi terlaknat, mazmum. Tapi kalau harta yang dipegang oleh orang soleh, al-ghaniyu soleh, apa kata Nabi Muhammad? Ni'mal malu soleh lirrajuli soleh. Sebaik-baiknya harta yang baik adalah yang dipegang oleh orang soleh. Kalau udah orang soleh megang harta Pak Bu, dia tahu benar hartanya bukan bekal dibawa selamanya, dia bakal mati. Harta yang abadi adalah yang dia infakkan di jalan Allah. Kalau orang soleh udah megang harta, orang miskinnya kebagian, anak yatimnya kebagian, pesantrennya dibantu, majelis taklimnya dibantu, orang-orang yang susah dibantu. Alhamdulillah. Makanya kata Imam Haddad, orang kaya yang soleh ini salah satu penyebab kebaikan di tengah negeri, saudara. Tapi sebaliknya kata beliau, al-ghaniyyu zalim, orang kaya yang zalim, yang mengumpulkan duit dengan cara haram, yang rakus, saudara, yang duitnya digunakan juga untuk hal-hal yang haram. Kalau kata orang Betawi, kalau udah duit haram biasanya duit setan pakai buat iblis, saudara. Duit haram dipakainya buat yang haram, duit setan dipakai buat iblis, saudara. Itu orang-orang kaya yang zalim, itu yang bikin rusak. Kalau udah ada orang kaya tapi fasik, bejat, saudara, itu bahaya luar biasa. Karena dengan duitnya Habib bisa dibeli, kiai bisa dibeli, ulama bisa dibeli, pejabat bisa dibeli. Saya kasih contoh sederhana. Di berbagai negara saat ini, saudara, terjadi kerusakan gara-gara apa? Gara-gara oligarki. Sekelompok orang yang hartanya nggak berseri, yang dengan rakusnya dia beli pejabat-pejabat. Dia pengen setir itu negara untuk kepentingannya, saudara. Rusak. Ya Allah, serem. Kalau ada orang kaya, zalim, serem, saudara. Dia bisa beli segala sesuatu dengan duitnya. Rusak segala-galanya gara-gara duit dia. Na'udzubillah min. Kita doain mudah-mudahan orang-orang kaya yang soleh kasih panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal. Itu yang keberapa tadi? Berarti sisa berapa? Sisa satu, yang keempat, saudara. Yang keempat. Siapa yang keempat? Ini yang paling penting, yang keempat nih kata Imam Al-Haddad. Yang paling penting yang keempat ini, saudara, yang kata Imam Haddad, 4 golongan ini menjadi penyebab kebaikan di tengah dunia, kebaikan di tengah bangsa dan negara. Ini menurut saya yang paling keempat nih, yang paling dahsyat, paling urgen perannya, saudara. Siapa yang keempat? Imamun adilun salihus sarirah hasanus sirah mustaqimus siyasah, kata Imam Al-Haddad. Pemimpin yang adil, salihus sarirah, yang soleh perangainya, saudara. Mustaqiyah hasanus sirah,
track recordnya bagus, mustaqimus siyasah, lurus dalam mengatur rakyat. Ini penting ibadallah. Saking pentingnya pemimpin negeri yang baik, yang soleh, yang lurus, yang adil, sampai-sampai Rasulullah mengatakan yaumun min imamin adil khairun min ibadati sittina salah. Satu hari dari pemimpin yang adil, satu hari dari pejabat yang adil, apa kata Nabi SAW, itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun, saudara. Ada di sini yang sanggup 60 tahun sholat kagak berhenti-berhenti. Lu sholat semalaman aja kagak berhenti, pakai koyok lo semua. Betul apa kagak? 60 tahun. Siapa yang sanggup sholat 60 tahun, saudara? Gak ada orang sanggup sholat 60 tahun gak berhenti-berhenti, ngaji 60 tahun gak berhenti-berhenti. Tapi kata Nabi Muhammad, kalau ada pemimpin adil, pemimpin yang betul-betul amanat, pejabat adil amanat, itu satu harinya dia lebih besar daripada 60 tahun ibadah. Kenapa? Karena kalau ada orang ibadah itu kembali ke dirinya sendiri, saudara. Tapi kalau ada pemimpin soleh adil, satu tanda tangan dia 200 juta rakyatnya bisa merasakan. Kalau tingkat kelurahan, tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat kota, saudara, 10 juta, 2 juta, 5 juta rakyatnya bisa merasakan. Satu orang adil, baik, soleh, jutaan orang dampaknya. Dahsyat atau tidak? Makanya saya mengatakan kalau ada pemimpin adil, betul-betul istiqamah, dia nyari jabatan karena Allah Subhanahu wa taala jalankan jabatan, saya yakin walaupun dia nggak pakai imamah, nggak pakai jubah, itu wali, saudara. Karena pahalanya nggak main-main. Tapi sebaliknya, kalau ada coba-coba pejabat zolim, nyari jabatan tapi zolim, buat kepentingan pribadi, buat kepentingan dunianya, saudara. Apa kata Nabi Muhammad? Itu setiap orang yang diberikan jabatan nanti di yaumil qiyamah dalam hadis sahih dibangkitkan dalam keadaan maghlul, dibangkitkan dalam keadaan terbelenggu, saudara. Tangannya membelenggu lehernya. Kalau dia adil baru lepas. Jadi begitu bangkit otomatis langsung terbelenggu. Kalau dia adil maka keadilannya akan melepas belenggunya, saudara. Tapi kalau dia tidak adil maka belenggu tersebut akan mengantarkan dia ke neraka. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Makanya luar biasa pemimpin adil ini, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pemimpin yang adil, pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa dan negara dahsyat. Maka bagaimana caranya Habib supaya kita dapat pemimpin yang adil? Yang pertama, Nabi mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Kualitas kalian itu adalah menentukan kualitas pemimpin kalian. Semakin kalian taat kepada Allah, semakin kalian soleh, Allah akan berikan pemimpin yang soleh. Tapi kalau kitanya semakin rusak, kitanya makin jauh dari Allah, bagaimana mau dapat pemimpin soleh? Betul atau tidak? Kama takunu yuwalla alaikum, kata Nabi Muhammad. Pemimpin kalian kualitasnya tergantung bagaimana kualitas kalian. Makanya kita nggak sampai sebulan lagi nih, 14 Februari 2024, nggak sampai sebulan lagi. Saya serukan kepada rakyat Indonesia, kalau kita mau dapat pemimpin soleh, ayo sama-sama kita taubat nasional, saudara. Taubat nasional, sama-sama semua dari kita introspeksi diri masing-masing. Lihat bagaimana keluarganya. Jangan ada aturan Allah yang dilanggar di keluarganya. Jangan ada di tengah keluarganya yang meninggalkan sholat. Jangan ada lagi yang main judi online. Betul apa kagak? Pengen dapat pemimpin soleh, main judi online, saudara. Perbaikin diri kita, saudara. Kama takunu yuwalla alaikum. Bagaimana dirimu akan menentukan bagaimana pemimpinmu. Itu yang pertama. Siap perbaiki diri, siap taubat kembali kepada Allah. Takbir. Yang kedua, saudara, yang kedua yang nggak kalah pentingnya, yang kedua ibadallah. Bagaimana cara dapat pemimpin soleh? Ya mesti diperjuangkan, harus diperjuangkan. Makanya dalam syariat, wa wajibun nasbul imamil adli bisyar'i fa'lam la bihukmil agli. Ngangkat pemimpin yang adil itu hukumnya wajib. Selama Anda ada pilihan, ada ikhtiar, tidak dalam posisi terpaksa, ngangkat pemimpin adil itu hukumnya wajib, saudara. Ngangkat pemimpin yang sesuai kriteria syariat itu hukumnya wajib selama ada pilihan. Wajib hukumnya, saudara. Fardu kifayah. Kalau semuanya diam gak memperjuangkan, dosa, saudara. Karena dampaknya luar biasa. Jangan pernah bilang Islam jangan ditarik-tarik ke politik, Islam ini gak boleh dicampur adukan dengan politik. Saudara, memang saya setuju jual Islam buat kepentingan politik pribadi haram. Kenapa? Karena itu namanya memperjualbelikan agama, khianat terhadap agama, saudara. Akan tetapi sebaliknya, kita menggunakan politik untuk kepentingan Islam,
menjalankan politik sesuai dengan rambu-rambu yang diajarkan Islam, wajib hukumnya saudara. Betul. Urusan cebok aja diatur sama Islam, apalagi urusan milih pemimpin. Betul apa kagak? Urusan keluar masuk kamar mandi diatur sama Islam, apalagi urusan milih pemimpin. Makanya kita sebagai muslim mesti tahu kriteria Islam dalam milih pemimpin itu seperti apa. Harus milih pemimpin sesuai dengan kriteria yang diajarkan dalam Islam. Nggak boleh kita milih pemimpin gara-gara sentimen kelompok pribadi, gara-gara fanatisme kelompok. Nggak boleh saudara. Tanggung jawab kita di hadapan Allah. Nggak boleh kita milih pemimpin gara-gara dapat. Jawab yang jujur zaman sekarang, yang nyebar duit banyak apa kagak? Jawab yang jujur, banyak apa kagak? Yang nyoblos gara-gara dapat serangan fajar banyak apa kagak? Hati-hati saudara, hati-hati. Rental PS aja 200.000 sebulan kagak dapat saudara. Betul apa kagak? Lalu lu pilih pemimpin 200.000 buat 5 tahun. Sorry lu lebih murah dari rental PS lo. Betul apa kagak? Masya Allah. Dan hati-hati, Nabi ancam, saya kasih tahu nih, Nabi ancam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Apa ancaman Nabi Muhammad SAW? Thalathun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kata Nabi Muhammad, ada 3 golongan yang Allah nanti di hari kiamat nggak akan ngajak bicara mereka, nggak ditengok dengan pandangan rahmatnya Allah. Wala yuzakihim, Allah tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosanya. Walahum adzabun alim, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Siapa 3 golongan tersebut ya Rasulullah? 1 diantaranya kata Nabi Muhammad, rajulun baya'a imaman lam yubayi'hu illa lidunya fa in a'tahu ma yurid waffalahu wa illa fala yuwaffilahu. Sallu ala Rasulillah. Kata Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, ada 3 golongan tadi tuh yang Allah nggak bakal tengok di hari kiamat, dapat azab yang pedih. Siapa? Salah satunya diantaranya rojulun, seseorang yang baya'a imaman, membaiat imam. Baiat itu bahasanya, bentuk baiat macam-macam. Kalau kita bicara takyif fikih, kita kan secara fikih ngakuin Indonesia ini negara yang sah secara fikih, alhamdulillah. Maka negara yang sah berarti pengangkatannya harus ada baiat pemimpin. Bagaimana? Pemilu itu baiat berarti saudara. Ente nyoblos berarti baiat ke pemimpin. Itu panjang kalau saya mau bicara soal takyif fikihnya. Fikih nawazil masuknya saudara. Panjang urusannya. Intinya siapa yang baiat imam, milih imam, tapi tujuannya lam yubayi'hu ila lidunya. Dia milihnya ngebaiatnya gara-gara kalau dikasih duit baru mau milih. Gue mah tergantung yang mana yang ngasih gua. Udah kayak jablay saudara. Wa in lam yu'ti lam yuwaffilahu, kalau nggak dikasih tidak mau bayar. Hati-hati, ini bukan berlaku buat masyarakat aja, termasuk buat habaibnya, termasuk buat kiainya, termasuk buat tuan-tuan gurunya, termasuk buat yang megang amanatnya, buat semua. Hati-hati saudara. Ancaman dari Nabi Muhammad, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang nyogok dan yang terima sogokan, dua-duanya di neraka. Kenapa? Karena daya rusaknya luar biasa saudara. Daya rusak nyogok tuh luar biasa. Anda tahu itu yang paling banyak ngeluarin duit ketika pemilihan, mau caleg kek, mau calon presiden kek, mau calon gubernur kek, calon wali kota, yang paling banyak ngeluarin duit, yang paling banyak nyebar duit mau pemilihan, itu dia bakal mikir bagaimana caranya balik modal saudara. Makin banyak ngeluarin duit, korupsinya bakalan makin banyak. Betul apa kagak? Logika aja. Siapa yang mau ngebuang duit begitu aja saudara? Mana mau kalau nggak balik modal? Betul apa kagak? Makanya caleg-caleg yang gagal banyak yang masuk rumah sakit jiwa saudara. Betul apa kagak? Gara-gara apa? Nggak balik modal. Yang makin banyak ngeluarin duit, makin mikir bagaimana caranya balik modal. Makin mikir bagaimana caranya balik modal, makin banyak ambil duit haramnya saudara. Makanya kalau mau berantas korupsi, bagaimana caranya? Berantas money politik. Politik uang, politik transaksional, itu akar utama korupsi. Kenapa banyak yang korupsi? Karena biaya untuk naiknya mahal, sehingga untuk balik modal untung harus nyolong jadi maling saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Anda kalau ikut-ikutan nerima sogokan seperti itu, sama saja Anda membantu terjadinya korupsi di negeri ini. Na'udzubillah min
Maka kalau milih pemimpin bagaimana Beb? Lihat kriterianya. Ada banyak kriteria yang disebutkan oleh ulama. Al-Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah, Al-Imam Al-Haramain dalam kitabnya Ghiyathul Umam fi Ightiyathidh Dhulam, dan para ulama lainnya dalam kitab-kitab fikih yang membahas tentang kepemimpinan, saudara. Di antara syaratnya, kalau kita simpulkan ada banyak syaratnya, tapi kesimpulan garis besarnya ada 3, saudara. Ada berapa? 3 hal yang ente lihat mesti dalam milih pemimpin. Apa 3 hal tersebut? Yang pertama, saudara, adalah as-surah, rupanya, fisiknya. Karena pemimpin itu harus sehat, saudara. Nggak boleh pemimpin yang nggak bisa menjalankan tugasnya. Makanya ulama menyebutkan di dalam kitab-kitab fikih menyebutkan yang namanya pemimpin suatu negara itu harus bisa melihat. Pemimpin sebuah negara harus bisa mendengar, nggak boleh tuli, saudara. Pemimpin sebuah negara harus bisa jalan, nggak boleh yang dalam keadaan stroke yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana mau ngurus rakyat, ngurus dirinya aja kagak bisa, betul apa kagak? Betul apa kagak? Itu tuh aturan dalam fikih, saudara. Surah penting fisik. Yang kedua, selain surah, sarirah. Apa? Sarirah. Apa itu sarirah artinya? Sarirah itu sebenarnya artinya hati. Maksudnya di sini adalah kepribadiannya dirinya. Bagaimana beriman apa enggak sama Allah dia? Karena milih pemimpin kafir hukumnya haram, saudara. Bagaimana dia? Bertakwa apa enggak sama Allah? Jangan milih yang fasik. Lihat sholatnya, sholat apa kagak tuh orang? Puasa apa kagak dia? Bisa ngaji apa kagak? Jangan mau mimpin negeri 200 juta lebih orang Islam dipimpin di negeri ini, tahu-tahu yang mimpin kagak bisa baca Al-Quran. Kacau apa kagak? Itu jadi pertimbangan. Saya nggak nyindir pasangan tertentu, enggak, saudara. Tapi ini harus jadi pertimbangan kita matang-matang, Bapak Ibu sekalian. Karena kita salam ini bertanggung jawab di hadapan Allah. Termasuk bicara soal sarirah tentang kepribadian, bagaimana kecerdasannya. Karena pemimpin wajib orang cerdas, saudara. Karena ngurusin hajat banyak orang. Bagaimana kepintarannya, bagaimana integritasnya, bagaimana selama ini kejujurannya, bagaimana kepiawaiannya. Pertimbangkan baik-baik, saudara. Bukan urusan kecil. Dan yang ketiga adalah sirah. Pertama surah, kedua sarirah, ketiga sirah, track rekornya. Lihat bagaimana selama ini kalau dia megang amanat, baik apa enggak menjalankan amanat, bagaimana memenuhi janji atau tidak ketika dia menjalankan amanat, rapi apa enggak dia mimpin, ketika mimpin bagaimana hubungannya dengan ulama dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Habib, saya bingung, Beb. Setelah ada 3 calon, saya timbang-timbang 3 kriteria itu, saya nggak nemuin jawaban, Habib. Kalau nggak nemuin jawaban, bingung, jangan mikir sendiri, tanya sama ulama. Kita ini alhamdulillah, orang Indonesia ini alhamdulillah nikmat, saudara. Kita dekat sama ulama. Kalau lagi ada orang yang baru lahir minta doa, yang dicari siapa? Ulama. Begitu sunatan, begitu akikah, yang dicari siapa? Ulama minta doa. Habis itu gedean dikit tuh anak disunat, yang dicari siapa? Dokter. Ulama kagak nyunatir, tapi minta doanya sama ulama. Gedean dikit tuh anak mau mondok, sebelum jalan pondok minta doanya sama mondoknya di tempat ulama, saudara. Begitu selesai mondok, itu anak mau nikah, ngawinin, minta doa, yang dicari siapa? Ulama. Setelah ngawinin dia bangun rumah, tasyakuran rumah, yang dicari siapa? Ulama. Habis itu sakit, begitu sakit yang dicari minta doa, nyarinya siapa? Ulama. Habis nikah ada masalah, hidup susah, banyak utang, minta doa, yang dicari siapa? Ulama. Sampai ketika mati tahlilan, yang dicari siapa? Dalam segala hal yang dicari ulama. Giliran milih pemimpin, ulamanya dibuang, yang dipilih amplop. Sorry Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Ini lebih besar. Kalau tadi urusan-urusan pribadi saja yang kau jadikan pegangan ulama, apalagi urusan negara, saudara. Makanya imam besar Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, mudah-mudahan beliau menangkan perjuangannya oleh Allah. Ketika kemarin nih mau menghadapi 2024, apa kata beliau? Kumpulkan ulama. Hampir 1000 ulama dikumpulkan dalam ijtima ulama 18 November 2023 di Adzikra Sentul. Dari Sabang sampai Merauke. Buat apa? Agar kita nggak pakai hawa nafsu, kata beliau. Jangan pakai subjektivitas pandangan kita sendiri. Kumpulkan ulama. Biar ulama dari berbagai daerah ini musyawarah. Biar mereka musyawarah. Di antara 3 ini pasti otomatis masing-masing punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Betul atau tidak? Pasangan nomor 1, 2, 3 masing-masing punya kelebihan. Nggak ada manusia yang nggak punya kelebihan.
Masing-masing punya kekurangan, betul atau tidak? Kumpulin kata beliau ulama. Biar ulama musyawarah. Kumpullah musyawarah saat itu 18 November. Dari pagi jam 7 pagi Pak Bu. Sampai malam jam 9 malam baru selesai. Apa yang dimusyawarahkan? Ini dari 3 orang ini musyawarah. Mana yang paling mendekati kriteria yang digambarkan oleh Islam saudara. Karena mau cari yang sempurna saat ini zaman sekarang susah. Ini bukan zaman Khulafaur Rasyidin. Mau nyari yang sempurna susah. Minimal mana yang paling mendekati 3 kriteria tadi. Dengan perincian yang disebutkan oleh para ulama. Terus mikir mana yang maslahatnya paling besar buat umat. Mana yang mudaratnya paling kecil buat umat di antara 3 ini. Timbang, timbang, timbang. Jangan pakai hawa nafsu. Betul-betul ditimbang baik-baik. Pakai hati yang jernih. Pakai pikiran yang jernih. Jangan pakai kebencian. Ditimbang baik-baik saudara. Dan gak sampai di situ. Gak hanya soal dukung-mendukung. Kita kalau dukung-mendukung, pesan imam besar. Gak boleh dukung-mendukung transaksional. Karena fulus, gak boleh. Dukung-mendukung karena ada program yang mau diperjuangkan. Apa programnya? Buatlah fakta integritas. 13 poin perjanjian para ulama dengan calon yang akan didukung. Apa isi 13 poinnya? Di antaranya 1, kita minta calon yang akan didukung nanti betul-betul menjaga Pancasila dan NKRI. Bagus atau tidak? Yang kedua, di antaranya kita minta supaya betul-betul menegakkan TAP MPRS tentang kebangkitan PKI. Jangan sampai PKI bangkit lagi. Bagus atau tidak? Yang berikutnya kita minta supaya betul-betul revolusi akhlak ditegakkan di negeri ini. Jangan ada hal-hal yang berbenturan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Bagus atau tidak? Seperti LGBT, prostitusi, judi dan lain sebagainya. Kita minta supaya itu dibersihkan. Bagus atau tidak? Nggak sampai di situ. Kita minta supaya ada keadilan sosial. Jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nggak sampai di situ. Kita minta supaya betul-betul ada penegakan hukum. Jangan ada lagi kriminalisasi. Bagus atau tidak? Dan kita minta juga supaya jangan ada penistaan agama. Agama apapun di Indonesia tidak boleh dinista. Kalau ada yang nista langsung tangkap. Bagus atau tidak? Masya Allah, akhirnya alhamdulillah setelah musyawarah panjang lebar para ulama, akhirnya di malam hari diputuskan sepakat ulama yang hadir bahwasanya yang paling mendekati kriteria, yang paling membawa maslahat insya Allah berdasarkan ijtihad saat itu para ulama, dan yang paling kecil madaratnya insya Allah pasangan nomor 1. Kita sodorkan, kalau anda mau tanda tangan perjanjian ini kami dukung. Kalau anda nggak mau tanda tangan, kami nggak ada kepentingan saudara. Kami yang mau kami perjuangkan adalah program-programnya. Akhirnya apa yang terjadi? Alhamdulillah Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar langsung tanda tangan memenuhi perjanjian tersebut. Maka dengan demikian ijtima ulama resmi mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai presiden dan calon wakil presiden 2024. Takbir! 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 Saya mau tanya, siap dukung hasil ijtima ulama? Orang kompak siap dukung hasil ijtima ulama? Siap dukung hasil ijtima ulama? Siap perjuangkan hasil ijtima ulama? Siap perjuangkan hasil ijtima ulama? Berarti besok 14 Februari semua yang ada di sini kalau milih nomor berapa? Coba yang milih nomor 1 angkat tangan, semuanya angkat tangannya. Ini jangan-jangan ada pengikut Abu Janda nih. Coba yang nomor 1 angkat tangan. Siap ikut hasil ijtima ulama? Siap ikut hasil ijtima ulama? Habib kampanye bodoh amat. Gue pengen negeri gue lebih baik. Betul? Betul. Saya nggak ada kepentingan. Saya ngajar majelis alhamdulillah di mana-mana saudara. Majelis bulanan saya hampir 19 titik saudara. Saya ngajar di berbagai tempat. Saya dosen juga. Saya alhamdulillah Allah kasih rezeki cukup. Kalau saya mau hidup enak lebih baik saya diam saudara. Tapi nggak bisa. Ini kita mesti ngarahkan supaya umat nggak bingung. Dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang baik. Lu mau bilang kampanye kayak mau bilang apa? Sabodo taing. Betul apa kagak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Takbir! Makanya saya mau baca pantun. Kira-kira mau dengar apa kagak pantunnya? Jawabnya bagaimana? Ya. Jawabnya bagaimana? Cakep. Bagaimana jawabnya? Lu lemes-lemes banget loh. Jawabnya bagaimana? Cakep. Jawabnya bagaimana? Kurang kompak. Coba saya tes dulu. Jalan-jalan ke kota Depok. Cakep.
Tapi nanti terakhir setelah kata-kata presiden semuanya angkat tangannya tampil tunjuk satu sambil teriak Allahu Akbar. Setuju? 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 Ayo coba-coba semuanya suaranya yang kompak suaranya. Gue lupa ada pantunnya apaan tuh. Jalan-jalan ke Kebayoran Lama. Jangan lupa ikut turnamen. Kami ikut Ijtima Ulama 2024 Anies Presiden. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabih. Kira-kira jelas atau tidak? Faham atau tidak? Alhamdulillah. Jadi tadi ada berapa golongan yang bisa bikin negeri jadi baik? Yang pertama ahli ibadah yang istiqamah. Yang kedua ulama yang amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga adalah orang kaya yang soleh. Yang keempat pemimpin yang mudah-mudahan 4 golongan ini makin banyak di negeri kita. 4 golongan ini makin nyebar di negeri kita. 4 golongan ini makin mengakar di negeri kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Terus kita baca doa juga habis ini. Mudah-mudahan kita baca sholawat, berkat sholawat Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Yaman juga yang lagi digempur. Gara-gara ngebelain Palestina, Yaman nembakin kapalnya Israel. Sekarang Amerika ngamuk-ngamuk, Yaman ditembakin sama Amerika. Mudah-mudahan Yaman diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Palestina diberikan kemenangan oleh Allah. Israel dan kroni-kroninya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan kita doain juga mudah-mudahan 2024 ini Allah kasih kita pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil, pemimpin yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, yang betul-betul ikut arahannya ulama. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Dan jangan lupa juga mudah-mudahan kita dapat anggota-anggota dewan yang baik, anggota-anggota dewan yang soleh. Khususnya amanat ijtima ulama dari partai-partai yang mendukung nomor 1. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita dapat presidennya doang, dewannya kita kagak dapat, besok ada apa-apa susah saudara. Realistis, betul apa kagak? Kalau dukung presidennya sepaket sama partai yang mendukungnya saudara. Ini realita politik, urusan nanti tahu-tahu begitu menang ada yang gabung urusan lain. Tapi kita perjuangin saat ini yang satu itu. Supaya kalau presidennya menang, anggota dewannya dari kita bisa lebih mudah presiden mewujudkan program-programnya. Alhamdulillah. Apalagi calon presiden kita ini Pak Anies kemarin janji dia akan usut tuntas itu yang namanya KM50. Takbir. Kemarin dia janji juga tuh siapa namanya Gus Muhaimin janji katanya judi online bakal diberantas. Bagus apa kagak? Cakep apa kagak? Takbir. Lu mau cari di mana lagi yang model begini saudara? Alhamdulillah. Saya nggak ngelebih-lebihin, saya nggak ada urusan wallahi sepeser saya kagak dapat dari dia saudara. Tapi yang saya pengen mudah-mudahan negeri ini makin baik insya. Dan kita doain juga mudah-mudahan anggota-anggota dewan kita yang soleh-soleh yang baik-baik diberikan kekuatan dan kemenangan oleh Allah. Ini saya ikut bersama saya ada Habib Qasim Al-Attas, Masya Allah. Beliau dari PKS dan saudara-saudara kita yang dari PKB, yang dari Nasdem, yang satu inian. Mudah-mudahan Allah kasih kemenangan. Allah kasih istiqomah mudah-mudahan. Allah kasih jadi orang-orang yang soleh mudah-mudahan. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Sama-sama kita baca sholawat biar negeri kita Allah kasih baik berkat sholawat. Hadro ikut backing vokal, jangan ikut biar jamaah aja di backing vokal. Insya. Ayo semuanya semua. Allahumma salli ala. Allahumma wa akhrijna min bainihim sallallahu rabbuna sayyidi
المرسلين صلى الله يا حبيبي يا رسول الله أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى أجمعين وعلى آله صلاة الله سلام الله. Suaranya semua. Salatullah. Angkat tangan semua. Tawassalna bismillah wa bil hadi. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah salatullah salatullah. Semua angkat tangannya. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana. Kurang kompak. Allahumma barik lana ya Allah fi rajaba wa syabana wa balighna ramadana bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Allah salatullah ala yasin habibillah. Takbir. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب. توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب. ثم إلى الوالد عبد الرحمن والعطس والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan pondok pesantren Hidayatul Ansor makin diberkahi oleh Allah. Dan mudah-mudahan guru kita Kiai Haji Ansori dan beserta anak-anak beliau, keluarga beliau, santri-santri beliau, Allah jadikan minal ulama al-amilin wa minad du'atil mukhlisin wa minal mujahidin fi sabili rabbil alamin. Ma'hadan tayyiban mubarakan salihan yaqirru bihi ainul habib sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi an-niyya wa likulli niyya salihah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kiai Al-Fakir langsung permisi karena ada janji lagi berikutnya. Ya, minta maaf kalau ada salah-salah kata. Duduk dulu jamaah dulu, jangan ada berdiri. Ila siratihil mustaqim. Subhanakallahumma. Jangan ada yang bergerak sampai ditutup doa. Jangan bergerak ditutup doa. Jangan ada yang bergerak sampai ditutup dengan doa. Ini saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.